Aku Bene Raja Gugu itu. Aku Jegel Kuda Diri itu. Pantes lah kalian berdua akrab. Yang satu gugu, yang satu kuda. Assalamualaikum. Kataku sih Falcon dan Warkop DKI Reborn-nya harus was-was sih. Mau dikata lo udah ketemu sama pemeran Dono yang lebih mirip. Why? Agak lain menyala pantiku. Ini tuh benchmark komedi baru loh. Standar aktor lawak baru di perfilman ya. Setelah aku merasa tidak puas dengan komedi film pertamanya, maaf, ini jujur ya. Tapi setelah akhirnya muncul film kedua ini dan ku tonton dengan senang hatiku sampaikan. Ini adalah film komedi paling pecah, paling niat, paling cerdas yang benar-benar bikin perut sakit. Tapi otak pun mikir. Seberat itu Wak, nonton film sambil nahan diri biar nggak berdiri dari kursi. Ini upgrade total loh. Lebih nekat, lebih rapat komedinya, lebih liar premisnya, dan lebih agak dari sebelumnya. Sekilas emang agak lain menyala pantiku, kelihatan kayak komedi receh yang dibikin kacau doang. Tapi begitu kau ngikutin ceritanya, premisnya actually niat parah. 4 polisi undercover yang harus nyari pembunuh anak wali kota dengan menyamar di panti jompo. Random? Biasa aja? Tunggu dulu. Justru karena random itulah yang bikin filmnya punya ruang buat bebas dan explore hal-hal absurd yang bisa dinikmati siapapun. Cerita investigasinya juga bukan sekedar tempelan. Kalian dikasih misteri yang beneran dibangun step by stepnya. Setiap cluenya dikasih timing yang pas. Terus diselipin komedi biar nggak berat. Jadi kau tetap ngerasa ikut mikir, tapi nyambil ngakak parah. Dan hal yang paling penting lagi, film ini tahu batas. Dia ngasih humor liar tapi tetap jaga fondasi cerita. Porsi investigasinya dan komedinya balance. Dan ini yang bikin keseluruhan filmnya tetap enak banget buat diikutin. Dan yang bikin makin menarik lagi, film ini literally Warkop DKI Reborn yang bener-bener sih ketimbang si Warkop DKI Reborn yang dibuat sebelah. Dari horror komedi ke komedi investigasi. Jadi ini film kedua tapi bukan sequel yang menerusin cerita sebelumnya. Kagak, jadi cerita yang berbeda. Dan mereka tahu harus ngeramu cerita dan komedinya yang sapu bersih, selera humor penonton yang beragam. Wah, gong kali sih. Jegel, Bene, Boris, Oki di film ini kelihatan banget meningkatnya. Bukan cuma jadi lebih lucu tapi lebih pede sama karakter masing-masing. Cara mereka mainin gesture, improv kecil sampai adu timing itu udah di level komedian kawakan sih. Gila sih, mereka jelas standar baru di perfilman komedi Indonesia. Dan yang bikin makin kuat lagi adalah gimana para pemain pendukungnya ikut ngangkat kualitas filmnya. Gita Bebita sebagai Bu Linda, Mak Lantam yang lepas total. Mau dia dikasih one-liner, mau dia ngelempar umpan komedi ke Jegel, mau dia yang jadi punchline-nya, semuanya jalan. Kasih dia nominasi lah, sumpah deh. Anak Johor bangga sama Mak. Sementara itu Yayang Cenur, Jargo Kwa, Cukinwah, Egy Fadli, dan yang lainnya juga benar bikin panti jomponya berasa hidup. Mereka bukan sekedar pemanis atau figuran yang lewat gitu aja di sini. Mereka tuh aktif, ngasih warna ke tiap adegannya. Bahkan beberapa momennya beneran jadi scene stealer loh. Dan yang menarik lagi, karakter-karakter senior ini nggak dijadikan bahan olok-olok. Justru mereka lah yang nge-trigger banyak momen lucu sampai nyelekit. Interaksi para lansia ini dengan kuartet agak lain ngasih napas baru ke filmnya. Film itu literally nggak ngasih penonton napas loh. Bukan lebay ya, tapi ritme komedinya bener-bener rapet. Kau baru mau tenang dari satu punchline, langsung disikat lagi. Dan ini jenis komedinya variatif loh yang dikasih. Ada dialog absurd, ada komedi situasi, physical komedi juga ada, sampai humor internal yang jelas ini cuma anak agak lain yang bisa ngebawain ya. Yang bikin kualitas komedinya naik adalah cara Aco ngeracik beatnya. Banyak adegan yang kelihatan biasa aja, tapi begitu punchline-nya keluar, satu studio langsung pecah. Dan ada 2 golden scene yang mungkin udah kena spill kau sama penonton yang ikutan galau premiere kemarin atau yang sneak preview. Woi, itu emang pecah parah, gila. Boleh ngomong kotor gak sih? Timingnya tepat, eskalasinya gila, eksekusinya niat parah. Lo bisa ngeliat effort para pemain dan sutradaranya buat ngejaga adegan itu tetap meledak tanpa kelihatan jadi maksa.
Komedinya juga natural, karena dialognya nggak kaku. Kau ngerasa kayak lagi nonton orang yang ngobrol beneran, ngebanyol beneran di depan mata, tapi dengan sense komedi yang udah dipoles. Bahkan momen serius pun sebenarnya bisa disiapin buat ngejebak kalian semua supaya ketawanya makin kencang lagi. Gila sih, komedi kalian emang nggak sembarangan. Di balik humor yang brutal parah sih, film ini punya sisi drama dan aksinya yang surprisingly solid. Adegan berantem Boris dan Oki dengan long take tanpa cut itu nunjukin kalau emang tim produksi beneran mikirin aspek ini. Blockingnya rapih, ritmenya jelas, ekspresinya dapet. Bukan adegan komedi yang dibagus-bagusin, tapi emang dengan aksi atau hal yang beneran yang kebetulan lucu di situasi tertentu itu. Dramanya juga nggak setengah hati. Arc Boris misalnya lah dapat momen emosional yang kuat. Cara dia nangis itu bukan nangis komedi, tapi emang nangis manusia yang beneran. Drama di film itu dipakai sebagai media untuk ngebikin karakternya lebih berdaging, bukan cuma buat jadi jeda dari komedinya. Intinya kombinasi aksi dan dramanya itu ngebantu bikin filmnya terasa gede. Nggak cuma komedi ringan yang ngandelin dialog lucu, tapi punya fondasi cerita yang bisa dinikmati penonton yang mau sesuatu yang lebih. Ini bagian yang bikin filmnya naik satu tingkat dari film pertama. Bukan hanya komedinya aja, tapi literally ceritanya juga. Kritik sosial itu nggak setengah-setengah loh di sini. Ada berbagai macam sindiran, mulai dari diskriminasi sama lansia, kemudian politisi yang sok suci lah, sampai isu pelayanan publik yang amburadul. Semuanya dimasukin, tapi lewat komedi, biar gampang dicerna. Tapi tetap pedes kalau kalian perhatikan. Walau komedinya kencang di sini, misternya tetap punya pondasi yang jelas. Cara clue-nya dibangun, twist-nya dilempar, semua hal dibentuk untuk nunjukin kalau emang penulisan naskahnya emang dipikirin sedemikian rupa. Jadi kita sebagai penonton tuh tetap diajak mikir, tapi nggak kehilangan keseruan filmnya. Dan yang paling kerasa lagi adalah film ini nunjukin kalau emang komedi bisa jadi alat kritik yang kuat. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan bikin kita sambil ketawa, tapi kita sadar emang itu realitanya. Gong parah. Kesimpulan, ini jelas standar baru komedi Indonesia. Aku harus minta maaf, tapi kalian juga jangan marah, namanya juga penilaian pribadi kan. Film agak lain yang pertama, aku tidak merasakan kenikmatannya. Mungkin karena sesama anak Sumatera Utara, sama-sama anak Medan yang udah ngerti kali kalau anak Medan lagi ngomong kayak mana gitu. Aku udah paham, jadi tidak terlalu bisa menikmati komedi di film pertama. Tapi yang kedua, jelas, ini aku harus bilang adalah film yang benar-benar menyapu bersih semua tipe penonton dengan selera humor yang berbeda. Agak lain menyala pantiku, bukan cuma lebih lucu daripada film pertama bagi kalian, bagi aku juga, tapi lebih rapih, lebih matang, lebih dewasa, lebih nekat, dan gila, ini komedinya rapat kali sih. Rapat, proper kali. Kalian harus nonton. Kudoakan kalian 15 juta penonton. Good job semuanya, good job Aco, good job Quarter agak lain, good job Gita, dan good job untuk semuanya yang sudah terlibat. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah kusampaikan, dan share pendapat kawan-kawan di kolom komentar yang udah nonton film agak lain menyala pantiku. Subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.